itu mereka menggugat misalnya, menggugat, oh ini sama nih, gitu. Nanti kalau di suatu paper itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Kemarin saya didhawuhi Prof. Nizam untuk sharing pengalaman tentang plagiarism dan predatory. Mendadak juga hari Kamis itu. Kemudian ini saya sedikit modifikasi dari beberapa presentasi yang pernah saya lakukan di Malaysia. Maka ini saya beri judul Plagiarism and Predatory. Saya staf di teknik mesin. Selanjutnya ini karena standar slide saya biasanya mengenalkan universitas dan bapak-bapak sudah kenal semua lokasinya di mana. Kemudian juga ini adalah standar dari saya juga mengenalkan keluarga saya, sudah menikah dan 4 orang anak. Insyaallah, dan ini ada kontak-kontak saya di sini. Nanti bapak-bapak kalau menghendaki untuk diskusi via email atau WhatsApp, kami silakan, karena mohon maaf saya tidak bisa menemani di kelas nanti karena hari ini masih harus preparasi untuk data-data akreditasi juga. Baik Bapak, ini ada ibu-ibu enggak Pak? Ada ibu-ibu enggak ya? Ada. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung masuk saja karena ini kaitan antara plagiarisme itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak juga oleh Pak Anwar. Kita hanya menajamkan lagi di sini, dan ini sangat terkait dengan yang namanya research ethics. Jadi research ethics itu sesuatu yang menjadi fundamental dari kegiatan penelitian, karena kegiatan ilmiah itu sebenarnya adalah kegiatan etika. Nah, kita masuk di refresh dulu untuk ethics itu seperti apa. Jadi ethics itu adalah satu set dari prinsip moral dan nilai dari satu society yang diikuti bersama. Jadi di sana menyangkut dengan society yang diikuti itu. Tergantung ya dia society apa, itu di sana mesti punya moral prinsip dan value. Jadi ada 2 nilai ini. Sehingga research ethic itu adalah satu set dari moral principles dan nilai-nilai yang diikuti oleh society researcher. Nah, apa saja ini? Nanti kita akan menguraikan sedikit demi sedikit tentang moral principle dan nilai-nilai yang ada di dalam research society. Pada waktu kita melakukan satu tindakan ilmiah atau doing science, maka di sana ada berbagai macam proses, ya. Dan ini nature dialami oleh semua peneliti, mulai dari mengumpulkan ide, sharing ide, membenturkan ide, begitu. Itu sangat mungkin terjadi. Setelah itu, karena ide-ide itu dibenturkan ya, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, gitu kan. Jadi ide ini tidak sekedar muncul tanpa ada masalah, gitu. Ide itu muncul karena ada masalah. Nah, masalah itu yang nanti kemudian dibuat satu dasar sebagai munculnya ide. Nah, kemudian setelah ide itu muncul, maka dia akan melakukan perencanaan sebuah aktivitas, tindakan. Kalau dalam riset kita namakan eksperimen. Eksperimen bisa dilakukan dengan komputer, bisa dilakukan di laboratorium atau dengan peralatan, sehingga sangat mungkin tergantung dengan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, setelah melakukan tindakan-tindakan itu, kemudian ada benchworking, ya, benchwork dengan pekerjaan orang lain, ya, kita bandingkan bagaimana dengan pekerjaan orang lain. Kemudian ada diskusi di sana dan ada masukan-masukan intelektual, ya, untuk meluaskan kontribusi dari temuan-temuan itu. Nah, setelah dirumuskan analisis-analisisnya, maka kemudian biasanya orang itu akan mengirimkan atau mendiseminasikan pekerjaannya di conference, ya, sebagai ajang
pamer dalam tanda kutip begitu ya, karena conference ini biasanya ajang kopi darat saja, tidak terlalu tidak terlalu formal sekali menurut saya. Ya, dia lebih banyak pada kopi darat society tersebut. Nah, kemudian ada kredit ya dalam tertulisan maupun oral. Ya, bentuknya apa? Ya, bentuknya biasanya artikel ya. Itu yang kita kirim gitu ya. Kemudian disubmit ke majalah atau paten ya. Yang perlu kita ketahui antara paper dan paten ini memang tidak tidak sama madhabnya. Kalau madhabnya paper itu dia membuka selebar-lebarnya apa yang dia lakukan, kemudian memberikan kesempatan kepada orang untuk meniru pekerjaannya. Kalau madhabnya paten tidak, madhabnya paten itu di keep. Kalau kamu mau pakai cara saya, bayar dong gitu, istilahnya begitu. Jadi madhabnya sudah berbeda. Tetapi dua-duanya sah, karena ujung-ujungnya juga bisnis itu semua. Kemudian kita masuk di apa itu academic integrity ya. Academic integrity itu merupakan satu set dari prinsip-prinsip etik ya. Yang mana semua member dari akademia itu harus memiliki. Harus memilikinya. Ya. Academic integrity ini menjadi dasar utama dari seorang akademisi. Maka ketika ada sesuatu yang hilang di sana, maka berkuranglah integritas dari akademisi tersebut. Bukan berarti hilang ya, tapi berkurang bisa saja. Ya seperti kalau yang namanya iman itu ya kadang naik, kadang turun. Integritas juga seperti itu, kadang naik, kadang turun juga. Baik, apa prinsip-prinsip dari academic integrity? Yang pertama adalah when you say you did the work yourself, you actually did it. Kalau Anda mengatakan bahwa itu pekerjaan Anda, ya memang sebenarnya itu pekerjaan Anda gitu. Itu adalah academic integrity. Bukan pekerjaan orang. Bukan pekerjaan orang yang nunjau di sana apalagi begitu. Ya misalkan satu institusi begitu, ada orang bekerja, kita juga bekerja, kita mengklaim pekerjaannya itu bukan akademik, bukan bagian dari academic integrity. Kemudian ketika Anda bersandar kepada pekerjaan orang lain, ya, when you rely on someone else work, you cite it. Ini kata kuncinya biru ini, cite ya. Disitasi itu. Disampaikan kalau ya dasar saya itu orang itu loh begitu. Kalau Anda menggunakan kalimat mereka when you use their words, you quote them openly. Di quote saja, orang ini mengatakan gitu. Itu seperti itu quote, namanya quote ya. Si Fulan mengatakan A, B, C, D, E. Dengan apa? Dengan terbuka dan akurat. Tidak ada satupun yang dikurangi. Ini namanya quote, dan beda dengan citasi. Kemudian selain di quote, di cite itu, disitasi. Istilahnya diberikan kredit kemana kita ngambil informasinya itu di cite namanya. Ini prinsip dari academic integrity. Kemudian ketika Anda menyampaikan satu research materials, ya, you present them fairly and truthfully, ya, sehingga kita sampaikan itu apa adanya dan jujur. Kuncinya di situ, apa adanya dan jujur. Itu memang betul-betul data-data yang kita miliki, dokumen yang kita miliki, yang kita kembangkan sendiri, ya, atau tulisan-tulisan dari kolega-kolega kita yang lain atau scholars kita yang lain. Ya, jadi fairly and truthfully. Maka di sini yang namanya academic integrity itu nanti mesti ada lawannya, yang namanya adalah academic dishonesty. Karena kata kuncinya sudah saya sebutkan di depan tadi, ada integrity, ada dishonesty. Nah, kalau dalam keseharian kita bisa lihat di sini ya, seperti ini bukan di dunia akademik lah, di dunia hiburan saja ya. Kita lihat gambar muka atau cover dari film tertentu saja sudah hampir bisa dikatakan, wah ini mirip lah seperti filmnya Lost di sini. Ada yang mirip juga di sini, ada film di Indonesia di Pulau Hantu 2 gitu. Kemudian ada Closer, kita juga punya Rasa. Settingnya sama, persis itu. Ya, kemudian ada film City of Angels ya. Kita punya film yang namanya Cinta Tia Maria dengan
dengan setting yang mirip sekali. Kemudian di sini ada film The Skeleton Key, di sini ada Kala gitu. Sama-sama mata gitu ya. Kemudian yang satu terakhir di sini ada Fruits and Prejudice, di sini ada Selamanya. Hampir sama ya. Jadi dalam keseharian kita pun sebenarnya juga seperti itu ada, tidak hanya di dunia akademik, bahkan di dunia hiburan pun juga seperti itu. Nah, mari kita lihat retraction watch. Apa yang terjadi ketika academic dishonesty itu terjadi? Nah, ketika terjadi, ada beberapa informasi penting yang bisa kita lihat dan terus update di sini di retractionwatch.com. Ya, di sini ada beberapa kita summary-kan tabel, ya, seperti judul ya di sini ada academic misconduct, temuan misconduct di Bell Labs ya. Bell Labs ini kurang hebat apa ini ya? Bell Labs itu hebat sekali dan sangat terkenal di dunia. Nah, di sini ada publikasinya juga di Nature. Nature itu mungkin orang Indonesia belum bisa dihitung dengan jari sih yang bisa publish di Nature dengan Science ini. Ya, di Nature dengan Science ini sudah tua sekali, sudah sampai volume 400, artinya udah lebih dari 200 tahun mestinya ya seperti ini usianya. Ya, itu di sini ada komentar pada publikasinya sebagaimana dilaporkan di referensi ya. The Inquiry Committee found that the author used many different techniques to fabricate and falsify data for his publication. Nah, ini temuannya apa? Fabrikasi dan falsifikasi data. Kemudian ada editorial retraction dari Science ya. Dari Science di sini ada statementnya apa? Statementnya retraction atau penarikan artikel pada tahun 2004 dan 2005 tentang stem cell gitu ya oleh Wo Suk Wang dan teman-temannya gitu ya. Kemudian ada Fraud Rocks Protein Community di Nature juga. Nah, memang kalau kita lihat justru di jurnal-jurnal yang top-top seperti ini para ilmuwan-ilmuwan yang pintar itu karena mereka punya ambisi untuk muncul namanya di situ ya. Itu kadang juga melakukan academic dishonesty. Ya, academic dishonesty sehingga kadang mereka mengorbankan integritas mereka untuk bisa tampil di sini. Ya, bisa manggung di sini gitu. Contoh ini ya, konsekuensinya apa gitu ya. Konsekuensinya seperti Jan Hendrik Schoen ini ya. Ini dia melakukan academic author misconduct, tindakan fabrikasi data. Maka jumlah artikel yang ditarik dari Science itu ada 6, dari Nature ada 7, dari American Physical Society Journal, APS itu ada 6 juga. Ini jurnal yang sangat hebat di sini. Kemudian dia hukumannya apa? Dipecat dari pekerjaan sebagai peneliti, sanksi, pencabutan gelar PhD dari University Constance tahun 2004. Kemudian Wang Wusuk ini, ya Wang Wusuk ini orang Korea, profesor bioteknologi, Seoul National University of Korea. Dia juga melakukan author misconduct, tindakan fabrikasi data. Datanya dibikin aja, difabrikasi saja. Dan dia menjadi sangat terkenal karena publikasi di Science pada tahun 2004-2005 ya, dan yang menyebut keberhasilan pengembangan stem cell manusia dengan teknik cloning. Kalau dulu kita pernah dengar cloning manusia gitu ya, itu dari sini ceritanya. Dia mengklaim bahwa dia bisa melakukan pengembangan stem cell manusia dengan teknik cloning. Nah, kedua papernya ditarik, terkena sanksi hukuman penjara, kehilangan pekerjaan, reputasi akademik hancur. Itu adalah konsekuensi. Bagaimana di Indonesia? Pernah terjadi tahun 2008 pada waktu saya S2 di Malaysia. Ya, pada waktu itu saya mendapat informasi seperti ini ya, tentang academic misconduct yang dilakukan oleh orang Indonesia. Di sini ada kemudian diumumkan oleh komite etik di IEEE. Ini hanya paper conference, Pak. Paper yang biasa sebenarnya. Hanya paper conference ini dia sampai berani melakukan copy paste, hanya mengganti judul. Kalau judulnya di sini adalah 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis, di bawahnya sini ada on 3D Topological Relationship. Yang satu dipublikasikan tahun 2000, kemudian 2008 dikopi oleh orang dan dipublikasikan lagi di Cina, dipresentasikan di Cina. Nah, dari abstrak saja sudah persis. Yang atas ya, yang bawah di sini, this paper presents an integrated study on possible topological relationship between multidimensional simple object in 0, 1, 2, and 3D space.
Di atasnya juga sama. This paper present an integrated study on possible topological relationship. Persis kata-katanya. Sampai bawah, sampai bahkan kesimpulan pun saya lihat persis. Gitu. Nah, ini pernah terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya udah jadi terkenal se-Indonesia itu. Bahkan dengan hukumannya apa? Hukumannya disertasi dari jasa dokternya tidak berlaku. Dan sempat pembimbingnya juga diberikan sanksi. Ya udah menyedihkan pokoknya itu akhirnya itu. Nah, maka kemudian kita cek ya. Kita cek apakah kita itu melakukan plagiasi atau tidak gitu kan ya. Ini karena termasuk bagian dari academic dishonesty. Itu kuncinya di sini, plagiarisme. Apakah saya melakukan plagiarisme atau tidak? Di sini tulisannya mohon maaf kecil sekali karena saya mengcopy langsung dari sumber dan ternyata tidak cukup mudah untuk dibesarkan, namun dalam masa ini nanti akan kami buatkan yang versi yang bahasa Indonesia dan lebih clear tentunya. Maka di sini untuk mendeteksi apakah kita plagiat atau tidak itu ada stepnya. Dan di sini ada level kejahatannya di sini. Ya, level kejahatannya yang pertama mulai dari half-hearted, ada miscue, ada reflection sampai identity theft, ya. Ya, ini udah mulai dari milk-fry sampai insanely itu ada semua di sini. Kalau misalkan are you confident that your idea are your own or that they are so obviously common knowledge like the fact that the earth is round that you didn't need to cite any source. Ya, kalau Anda confident bahwa idenya itu idemu sendiri, itu bukan sesuatu yang nampak yang sangat terang gitu ya. Common knowledge seperti bumi itu bulat, yes, we know. Sigma F sama dengan M kali A itu ya kita semua sudah tahu itu. Kalau itu common, ya atau tidak. Kalau tidak, itu ide kita sendiri, maka kita bisa langsung ke sini. Ya, kita cek juga. Atau mungkin ya, kalau ya kita tanya kalimat yang kedua, apakah Anda memberikan kredit atau penghargaan untuk all original authors for any text you directly quoted? Ya, kalau iya, pertanyaan selanjutnya sampai yang bawah ini. Ya, kalau iya, masih ya, maka no. Ya, jangan. Anda jangan meneruskan. Ya, betulkan dulu. Itu mesti sudah terjebak dalam plagiasi atau plagiarisme. Tahapannya sangat banyak dan ini sangat mudah untuk kita jadikan pagar untuk kita ketika kita melakukan science itu. Kemudian secara singkat saja di sini saya simpelkan bagaimana kita, kapan dan apa yang perlu kita sitasi gitu. Jadi apa yang perlu kita sitasi? Yang pertama adalah ada pertanyaan another's what? Ya, kalimatnya orang lain itu. Oh ya. Kalau ya di quote dan disitasi. Kalau another idea, idenya orang. Ya kalau misalnya tadi perkataan orang lain bukan. Idenya orang bukan. Maka tidak perlu sitasi. Kalau iya, maka disitasi. Kapan ya? Apakah Anda yang memikirkan itu? Oh iya, maka tidak perlu disitasi. Apakah Anda yang memikirkan? Tidak, itu pikiran orang lain kok. Apa itu common knowledge? Apa itu knowledge yang umum? Ya, kalau ya tidak perlu sitasi. Seperti tadi, kita menyatakan bahwa gaya itu ditentukan oleh percepatan dan massa, gitu kan? Maka statement itu adalah statement yang common orang tahu, tidak perlu kita melakukan sitasi. Ya. Tapi kalau itu adalah satu statement yang perlu sitasi, maka kita harus sitasi. Contoh misalkan sesuatu yang spesifik, bahwa korosi yang terjadi pada material A disebabkan utamanya oleh faktor A, B, C, D. Nah, yang seperti itu seringkali adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya spesifik. Maka di sini juga sangat tergantung dari experience kita untuk menentukan itu. Tetapi karena kita punya co-author, punya pembimbing, maka di situ menjadi pagar selanjutnya supaya kita tidak melakukan plagiasi. Nah, mengapa kok terjadi plagiarisme? Karena ya faktor utamanya ini ya tidak punya integritas akademik, ya, mental koruptif, kemudian ekspektasinya ya tidak wajar, ya, sistem inovasinya tidak kokoh. Ya, maka itu akan terjadi
plagiarisme. Ya. Plagiarisme itu muncul dari seperti ini. Maka terjadi academic misconduct. Ya. Kenapa? Karena kurang standar mereka. Mereka tidak punya role model, tidak punya networking, ya. Ekspektasi yang tidak wajar, ya, tidak mampu membuat value proposition. Ya, itu sumber dari terjadinya plagiarisme. Maka superposisi dari mental koruptif, gitu ya, ekspektasi yang tidak wajar, ya, dalam keadaan tidak mampu membuat value proposition, itu kalau terjadi superposisi gelombang itu maka akan menjadi tsunami yang dahsyat, ya, resultannya itu akan merusak integritas dan ketahanan sistem nilai akademik, itu sangat membahayakan. Maka beberapa quote yang kita pakai di sini, ya, cheaters cheating themselves, ya. Pembohong itu pada akhirnya dia membohongi dirinya sendiri. Jika seseorang dapat melakukan tindakan plagiarisme dengan tanpa terdeteksi, ya, maka sejatinya orang tersebut memiliki kemampuan untuk menulis karya ilmiah dengan tanpa melakukan tindakan kecurangan. Ini dengan catatan, ya, tanpa terdeteksi. Tapi kalau terdeteksi, ya sudah, karirnya berhenti itu saja. Karena ini satu hal yang sangat memalukan, ya, bagi dunia akademik. Nah, bagaimana kita mendeteksi plagiarisme? Ini ada aplikasinya yang free, ya, yang free di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan secara online di Viber, ya, Viber, dan nanti bisa di-download, ya. Hanya 1,2 mega mungkin kalau yang versi perkembangannya agak besar dikit. Tapi kalau ingin berbayar juga ada, ya. Yang berbayar tentu dia lebih akurat, gitu ya, lebih mendalam, dan daya jangkauannya lebih luas tentunya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi pendeteksi plagiarisme. Jadi seperti Turnitin, Authenticate, RightCheck, Turnitin in Admission. Nah, itu dia berbayar semua, ya, berbayar semua. Bisa masuk di turnitin.com, Authenticate, RightCheck, Turnitin. Nah, kalau Copyscape ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau seperti ini, ya, biasanya fitur-fiturnya ada yang dibatasi, ada yang dilepas, gitu aja. DocCop ini ada yang gratis, ya. Kemudian Check for Plagiarism membayar. Plagiarism.com ini ada yang gratis, ada yang bayar. Ini di sini ada semua. Plagiarism Finder, Safe Assign, Plagiarism Detect, Viper, Doubly Checker, ya. Bahkan software Grammarly.com, ya. Bapak Ibu kalau menggunakan Grammarly yang gratis itu masih bisa menggunakan fitur plagiarism check, ya. Bapak Ibu bisa mendaftar di Grammarly.com, ya, Grammarly.com. Sign in saja. Saya langganan Grammarly.com itu per tahun 1,5 juta, ya. Lumayan untuk membantu akademisi. Karena yang pakai tidak hanya saya, bisa kawan-kawan saya bisa pakai bareng-bareng gitu. Jadi bisa patungan untuk beli software itu gitu. Nah, tentu kita harus menghindari itu, ya, bagaimana kita mengembangkan diri kita. Ya, tentu kita harus memiliki kebiasaan yang hebat, kita harus menghormati orang lain, maka karena kita bisa menghormati orang lain, kita bisa menghormati diri kita juga. Kemudian akhirnya kita bisa melihat bahwa saat ini dunia itu ada di ujung jari, jadi hampir saat ini tidak bisa ada yang disembunyikan. Bahkan dari manusia, ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa disembunyikan. Nah, kita memiliki kebiasaan hebat, tentu itu harus dibangun, dan itu adalah budaya. Maka saya katakan bahwa menulis satu artikel itu bukanlah proses 1 atau 2 hari atau 3 hari dengan cara training, tidak. Tetapi itu hanyalah media untuk menyampaikan knowledge, kemudian media itu dipakai untuk mengasah kemampuan dengan menulis. Maka prosesnya akan sangat lama di sana. Nah, dan di situ dimulai dari kemampuan kita melakukan search, ya, searching. Maka search before research. Search before research. Nah, kemampuan kita mencari itu sangat menentukan seberapa original ide kita. Seberapa original ide kita.
Do not reinvent. Istilahnya reinvent the wheel gitu kan, menemukan kembali roda gitu. Enggak, jangan seperti itu. Itu semua bermula dari problem seperti yang saya aturkan tadi, bahwa problem itu mendasari ide. Nah, memang problem itu akan muncul di daerah-daerah yang lain non jauh di sana, tetapi ide itu seringkali belum pernah dipakai oleh orang. Tapi bagaimana kita mengukur ide kita itu belum pernah dipakai orang? Kita harus melakukan pencarian search, ya. Search. Kita cari sebelum research. Kemudian respect others, ya, to respect yourself, ya. Di sini ada tabel summarizing, paraphrasing, ada quoting, ada 3 istilah di sini. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dalam setiap pencapaian research itu terdapat sumbangan orang lain. Jadi tidak mungkin berdiri sendiri. Buktinya apa? Buktinya ada referensi. Ya, buktinya ada referensi. Maka kalau kita submit sebuah ide tanpa ada referensi, pasti ditolak. Karena apa? Itu kan pikiranmu sendiri. Dasarmu apa? Gitu. Pertanyaannya di situ. Dasarmu apa? Anda menulis ke sana kemari begitu. Buktinya apa? Buktinya referensi. Maka referensi ini sebenarnya juga mencerminkan penghormatan kita terhadap pekerjaan orang lain. Walaupun kita mengatakan pekerjaan orang lain itu hasilnya tidak optimal, tetapi itu merupakan satu kredit untuk mereka. Ya, kenapa? Karena mereka kita beri masukan, oh kerjaanmu ini tidak maksimal loh, gitu. Oh gitu ya, ya sudah, saya akan membuat improvement. Maka orang lain juga akan berkembang. Itulah yang dikatakan respect others. Maka pada fase summarizing ini, must reference the original source. Ya. The text is much shorter than the original text. Must use your own words. Di summarizing ini harus di source original, kemudian teksnya lebih pendek dari teksnya yang lain karena summary, dan harus pakai kalimat kita sendiri. Ya. Kalau paraphrasing itu juga sama, original source. The text produced may be shorter or longer, bisa saja lebih panjang karena kita lakukan paraphrase. Bisa lebih pendek juga, ya. Tetapi harus tetap menggunakan kalimat kita sendiri. Kalau quote, ya, quote itu tag-nya diproduksi exact length of the original tag quoted. Ya. Unless ellipses are used. Ini mungkin ada penyederhanaan sedikit, tapi di sini pemotongan lah paling cutting itu. Tetapi kalau dia tidak di-cutting, tidak dipotong, maka dia harus original exact length-nya seperti apa. Misalkan si A mengatakan Budi makan roti, maka di tulisan kita juga mengatakan menurut A, Budi makan roti. Atau si A mengatakan Budi makan roti. Di situ adalah bentuk quoting. Use the original author's exact work, put quotation marks around the original author's exact word, ya, include the page number. Nah, ini nanti tata tulis saja ya, Tapi kaidahnya sama antara summarizing, paraphrasing itu menggunakan kalimat kita. Kalau summarizing itu mesti lebih pendek, kalau paraphrasing itu bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Tapi kalau quote itu persis sama, tidak dikurangi, tidak Suaranya hilang, Pak Ubaidillah. Belum masuk. Mungkin ininya ya, earphone-nya atau headset-nya. Ya, Halo? sudah masuk. Baik. Yang ini sudah selesai tadi ya Pak ya? Sudah terdengar ya suaranya tadi ya? Baik. Kita masuk di sini, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua ini kita bisa cari dari ujung jari kita. Ya. Mulai dari publisher-publisher yang ada seperti Wiley, IOB, MDPI, Science Direct,
banyak sekali, banyak sekali. Kalau paten kita bisa mencari di USPTO, ya sudah pernah dipakai belum, ya banyak di sana dokumennya. Maka kualitas yang diukur dalam research itu, ya itu ada beberapa ya. Kalau untuk melakukan sebuah sains, maka teori, metode, analytical model itu publishable. Kalau dalam teknologi dan economic outcome ya prototype, software, tools itu patentable. Kalau societal outcome seperti public service, CSR perspektif. Kalau educational impact ya supporting for teaching and learning service. Itu ukuran-ukuran dalam research-nya. Ada segmennya sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan predator ya, plagiasi dan predator itu sebenarnya sesuatu hal yang berbeda. Nah, predator itu lebih banyak kaitannya dengan pihak lain yang sifatnya jebakan, tetapi kalau plagiasi itu sifatnya adalah personal. Nah, bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Kalau plagiasi itu misalkan sengaja, ya karena dia melakukan fraudulence. Tapi kalau dia belum tahu, bisa jadi. Tetapi fungsinya co-author itu untuk mencegah itu terjadi. Maka kalau seandainya terjadi plagiasi, itu hampir pasti dikatakan sengaja, ya sengaja gitu. Kalau tidak sengaja mungkin dia menulis sendiri, ya itu dan belum tahu, baru pertama kali nulis artikel misalkan, itu sangat mungkin. Nah, predatory ini ada karena apa? Ya karena tekanan sistem. Kadang kita dimintai KPI atau KPI untuk publish, untuk menulis dan sebagainya. Kemudian diancam dengan segala sesuatu. Ya akhirnya muncul pressure di situ. Nah, karena pressure-nya itu muncul sehingga market itu timbul. Sebenarnya tidak sendiri, banyak itu berjamaah ya. Orang yang terkena tekanan itu berjamaah, termasuk yang presentasi di sini juga terkena tekanan juga, harus publikasi per tahun minimal berapa gitu. Akhirnya muncul market di situ. Nah, ketika market itu muncul, maka bisnis akan jalan gitu kan. Maka di sana ada predatory publisher, ada predatory journal, ada hijack journal gitu. Ya, dan saya pernah kena semua tiga-tiganya, ya. Hampir yang hijack itu hampir kena, tapi nanti saya ceritakan apa itu bedanya. Nah, kalau kita mau mengidentifikasi apakah itu predator atau bukan, ya kita bisa pakai konsepnya Editage ini, nanti bisa dibaca gitu ya. Mulai dari informasi kontaknya, jelas enggak? Ya, komplit enggak? Dapat diverifikasi alamatnya enggak? Cari dulu itu, ya. Jangan-jangan ini di negara yang kita ya hanya ketemunya di Google Earth pun di toko roti itu kan, yang dialamatkan di situ gitu ya. Ya, seperti scam-scam itu. Kemudian scope of the journal, ya jurnalnya itu scope-nya apa? Nah, masuk jurnal Advanced Science Technology isinya Pancasila ya. Itu kita harus harus curious ya, harus curious. Ini jurnal ini kok masuk isinya ini. Maka kita lihat dulu scope-nya. Scope-nya bisa dilihat dari artikel yang dipublikasikan atau dari penjelasan di jurnalnya masing-masing di halaman webpage-nya. Editorial board-nya ya itu orang-orangan atau orang betulan, jangan-jangan nama-nama comot-comotan gitu ya. Bisa saja nama comotan gitu ya. Karena kadang orang tidak tahu ya namanya dicomot untuk jurnal apa, tidak tahu juga. Tetapi kita seyogianya untuk mengecek dulu. Minimal kalau ada institusinya jelas, oh ya, oke lah, tahap screening ini lolos dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah author fee policy, bayar. Nah ini, kita harus membedakan di sini antara bayar jurnal sebelum diterima sama bayar jurnal sesaat setelah diterima dan tergesa-gesa, dan bayar yang biasa. Gitu. Ada 3 jenis. Kalau kita pada waktu submit kok diminta bayar, ya, maka tinggalkan itu. Sudah tinggalkan. Itu sudah tidak direkomendasikan. Karena apa? Belum apa-apa sudah minta duit gitu ya. Nah, kemudian ada kriteria selanjutnya. Pada waktu jurnalnya kita submit, kok tahu-tahu diterima gitu kan. Wah, dalam waktu 2 minggu begitu langsung diterima. Kemudian di situ ada tulisan supaya jurnal Anda bisa segera terbit, maka silakan Anda melakukan transfer sekian paling lambat tanggal ini itu atau secepatnya gitu. Wah, langsung tinggalkan saja. Tetapi yang ketiga ini beda. Yang ketiga ini skema namanya open access. Bapak Ibu kalau melihat di jurnal di situ ada support open access atau open access, full open access,
maka pembayaran itu dilakukan setelah proses review yang betul-betul dilaksanakan dengan baik. Submission, kemudian proses kita menanti untuk artikel itu direview, kemudian ada kritik dan saran yang tidak sekedar kritik saran. Jadi kelihatan predator atau bukan itu dari saran itu. Loh, sarannya kok sama sekali tidak disembelih gitu ya. Tapi ya seperti itu ada dua kemungkinan karena memang kita pede. Wah iya tuh. Pekerjaan saya ini pekerjaan yang luar biasa kok. Pantas kalau dia nggak akan mengeluarkan statement yang menyembelih kita. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Ketika pekerjaan kita itu belum pernah dilakukan orang lain, ya, alias ini betul-betul metode baru, itu skeptis reviewer. Seperti pekerjaan saya sendiri pada waktu S3, itu reclaim istilahnya, reclaim karet yang sudah karet ban itu saya reclaim lagi menjadi sebuah material karet yang baru, itu skeptis semua, nggak percaya. Waduh, juga gimana ya? Reviewer itu kadang ya seperti itu, tapi ya yang namanya proses review ya kita nikmati saja. Nah, setelah proses review selesai, baru kemudian kita menjawab, kemudian baru ada feedback kedua, oke diterima, baru kemudian ada semacam tagihan, oh ya untuk proses open access bayarnya $1.800 misalkan. Oh ya sudah bayar. Dan memang rata-rata mintanya tinggi Pak. Itu antara kalau yang sudah jurnal yang sudah bagus dan dia open access, maka mintanya biasanya di atas $1.500 per artikel. Kita misalkan mau bayar ya bayar segitu itu. Tetapi kenapa kok itu bayar loh? Kan itu artikel kita, kan itu milik kita. Ya, iya milik kita itu pada waktu draft, tapi kalau sudah disusun oleh mereka, di kamera edit, diformatkan, gambarnya diperbagus, ditajamkan, itu sudah menjadi milik mereka. Sehingga kenapa kita perlu memberikan copyright statement? Itu kalau kita nggak bayar. Artinya apa? Close access. Tapi kalau kita open access, tidak pernah akan ada permintaan copyright agreement. Karena copyright itu milik kita. Artinya apa? Kita bayar $1.500 tadi itu hanya untuk jasa nyewa tempatnya dia, jasa memformat dia selama-lamanya. Kenapa? Karena artikel kita akan muncul di website dia sampai website itu mati sendiri atau publisher itu bangkrut misalkan. Ya, istilahnya seperti itu. Dan kita membebaskan orang untuk membaca pekerjaan kita. Ya, jadi seperti seolah-olah kita promosi begitulah. Ya, kalau kita promosi produk di TV aja kan bayar kan ya. Ya sama, ini kita saintis ini nggak mau ketinggalan populer sama artis. Ya, mereka publikasinya lewat tulisan itu. Oke, nanti selanjutnya bisa dibaca ya tentang quality artikel, peer review proses. Itu sudah saya singgung di tempat tadi itu. Kemudian ini predatory database. Predatory database ini masih silang pendapat, tetapi yang dipakai oleh pemerintah Indonesia ini memang subjektif punyanya Jeffrey Bills ini. Jadi si Jeffrey Bills ini dia adalah pustakawan yang membuat research tentang predatory journal dan membuat database. Nah, database di sini menunjukkan jurnal apa saja yang predator menurut Bills ya. Kemudian publisher apa yang predators. Kemudian apa yang hijack yang kedua ini. Jadi dua page ini sebenarnya hampir copy paste saja. Si predatoryjournals.com ini mengcopy database-nya Bills ini. Cuman si Bills ini lebih update. Saya coba tunjukkan di websitenya sebentar supaya nanti bisa Bapak Ibu ada bayangan untuk ini tadi. Bentar. Bills. Ya, Bills. Mohon maaf sebentar, ini agak lama dikit. Nah, oke. Bills.net ini kalau kita buka di sini ya, sama satu lagi yang ini, yang predatoryjournals.com. Nah, oke, kalau di Bills ini kita bisa lihat apakah jurnal itu
predator atau bukan, di sini ada beberapa kategori. Kategori pertama adalah publisher. Publisher di sini adalah penerbit predator. Nah, penerbit predator itu ya, itu penerbit yang diindikasikan melakukan tindakan bisnis ya untuk masalah publikasi. Ini banyak sekali sampai bawah ini ya. Listnya banyak. Dan ini kalau diklik nanti mengarah ke websitenya itu, websitenya publisher itu. Kemudian kalau yang standalone, jadi kalau publishernya di sini diindikasikan predator, semua jurnal di dalamnya dianggap predator. Tetapi ada standalone jurnal, ya. Standalone jurnal ini yang dianggap predator hanya jurnal sendiri, bukan publishernya, karena publishernya kredibel. Cuma kebetulan ada jurnal fake, jurnal predator yang nyantol di sana, ikut dikelola di situ. Ya, ini ada banyak sekali namanya, ya. Banyak sekali. Biomaterials, Biobulletin, ini nama-nama jurnal semua ini. Maka nanti Bapak Ibu kalau ingin mencari, cari di sini dulu. Minimal untuk untuk menjaga supaya kita tidak terjebak di predator ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian Vanity Press, gitu, ya. Di sini tipe dari publishing yang author membayar mereka sesuatu yang mereka sudah publish. Jadi misalkan seperti ini ya, ada beberapa Vanity Press ini seperti Lambert Academic Publishing ini saya pernah kena di sini, karena saya belum tahu waktu itu, mereka meminta tesis kita dijadikan buku dan mereka jual, ya mereka jual, tapi kita nggak bayar ke mereka. Cuman diganti penerbit saja gitu istilahnya gitu. Dan itu tindakan yang menurut Bills ini tidak bagus. Nah, bagaimana dengan website yang satunya yang di sini? Ini juga sama. Cuma di sini ada satu kriteria yang belum muncul di Bills tadi, yang dihapus ya. Yang di sini dinamakan hijack. Hijack jurnal di sini. Ini jurnalnya asli tapi palsu, Pak, Bu. Ini ngeri sekali. Saya pun hampir terjebak tahun ini karena ada mahasiswa saya yang mengirimkan satu artikel, kemudian jawabannya cepat sekali, seperti tadi saya katakan itu, cepat sekali, kemudian dia langsung minta bayaran. Loh, kok ini cepat sekali ya, ada sesuatu yang salah ini dari proses peer review. Akhirnya saya telisik dulu, sehingga ketemu bahwa jurnal itu jurnal hijack, jadi asli tapi palsu. Nah, di sini ada semua, ya, hijacknya apa, yang otentik apa. Ya, hijacknya apa, otentik apa. Tetapi ya perlu diperhatikan, tetapi memang tidak ya, dari kesemua data yang diberikan Bills ini masih subjektif dia. Bisa saja pihak manajemen masing-masing jurnal atau publisher melakukan gugatan, bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Sebentar, saya carikan coba JSJU. Di sini malah belum tertulis malah. JSJU. Coba saya cek di sini. JSJU.org. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah Journal of Southwest Jiaotong University. ISSN-nya sama. Kalau kita cari betul, ya ini adalah ISSN untuk Journal of Southwest Jiaotong. Tetapi Journal of Southwest Jiaotong ini sebenarnya bukan ini websitenya, tapi website yang lain, tapi dalam bahasa Cina begitu. Yang orang tidak akan mudah mengakses karena tulisannya pakai tulisan Mandarin. Sedangkan di sini dibuat bahasa Inggris, ya, maka sampai di sini ada identitas-identitasnya, editornya, ya, ada semua. Dan kalau dicek di Scopus ya, misalkan kita cek di Simago begini, kita klik itu ya, itu langsung redirect ke Simago yang ini, yang Simago JR yang menyatakan bahwa JSJU ini sudah diindeks, gitu ya. Jadi istilahnya kalau saya bahasakan itu hijack jurnal tadi, ada asli tapi palsu. Nah, kita kembali ke slide. Ya. Tetapi sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, ini hanya sebagai tools pembantu, bukan sebagai
istilahnya kalau saya katakan mizan atau timbangan utama itu tidak. Tetapi kalau kalau dikti ya memakai ini. Nah, kadangkala ada jurnal yang diindeks di Scopus tapi masuk di sini juga. Artinya apa? Tidak semua jurnal yang diindeks di Scopus itu memiliki kualifikasi bagus. Itu yang perlu berhati-hati. Banyak dosen UNS yang terjebak di sini. Ada tahun ini saja ada sekitar 80 jurnal yang terjebak di satu jurnal namanya IJAS yang saya sebutkan tadi, International Journal of Advanced Science and Technology. Tapi di situ publikasinya tentang Pancasila, tentang ini gitu ya. Itu udah banyak yang kejebak di situ. Bayar cepet gitu kan, hanya bayarnya murah, hanya $500 gitu. Udah bisa Scopus Q3 lagi ya, kuartil 3 lagi kan. Kalau Scopus itu punya 4 kuartil ya. Nah, kuartil 3 itu udah lumayan lah gitu ya. Atasnya di indeks nang Scopus gitu, istilahnya bahasa Jawanya gitu. Itu aja predator gitu. Itu aja predator. Jadi Scopus sendiri mereka melakukan disclaimer, mereka itu hanya mengindeks berdasarkan permintaan dan pengecekan database. Kalau database-nya sudah bagi mereka cukup dari sisi standar Scopus ya diindeks gitu kan. Tapi mereka tidak mengecek sampai kualitas kecuali nanti ada laporan dari masyarakat kepada Scopus ya melaporkan bahwa ini adalah jurnal yang fake atau jurnal yang predator, maka Scopus akan mencoret itu dari listnya. Dan itu sudah terjadi tahun ini banyak sekali dan yang di discontinue dari Scopus ya, termasuk beberapa jurnal yang di list di sini ini. Ya. Baik, ini akhir dari presentasi kami ya tentang plagiarisme dan predator. Baik, insya Allah tidak terlalu panjang dan sudah jam 10 lebih karena jadwal saya kan hanya sampai jam 10 ya. Barangkali ini presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ubaidillah. Ada pertanyaan dari Pak Agus Priyono. Oh, yang pertama dari Pak Hilman Aziz dulu. Algoritma yang digunakan di aplikasi pendeteksi plagiarisme apakah hanya mencocokkan kata-kata atau kalimat saja, atau ada faktor lain, misal formula, metodologi, grafik, gambar, dan sebagainya? Monggo. Kalau sistem plagiarisme itu dominantly hanya kalimat dan kata-kata, Pak. Jadi tidak sampai ke metode. Nah, sehingga gambar pun tidak akan terdetek. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Oh, jadi kata-kata dan kalimat saja ya, Pak. Ya, kata-kata yang kalimat. Sehingga misalkan seperti ini ya, ada satu paragraf. Paragraf itu ya kok ditemukan di paragraf yang lain yang kata-katanya itu dominan sama gitu. Walaupun sudah sudah kita paraphrase gitu kan. Tetapi masih banyak kata-kata yang sama, itu pun akan terdetek oleh sistem. Maka yang paling penting adalah ketika kita memparaphrase tadi itu, pastikan sangat minim terjadi duplikasi kata. Itu aja. Oh, oke. Baik. Pak Hilman, apakah cukup atau mungkin ada tanggapan? Kalau ini Pak, apakah urutan kata Tadi kan dari kata-kata Pak ya? Dari kata-kata. Kalau misalnya kita merefer ke atau mensitasi ke jurnal orang lain, berarti kata-katanya juga perlu kita modifikasi Pak ya? Tidak sama persis dengan jurnal yang kita citasi. Ya, itu kalau kita menggunakan metode cite ya. Kalau kita cite, kita harus paraphrase. Tetapi kalau quote itu bisa menggunakan kalimat yang sama. Karena begini Pak, beda nanti antara quote dengan cite. Kita bisa istilahnya defense ya. Ketika misalkan kita sudah proses submission, kemudian kok dikatakan plagiasi karena ada kalimat itu, tetapi di sana kita sudah menunjukkan bahwa itu adalah bentuk quote ya. Quote itu menyampaikan orang ini mengatakan seperti ini dari sumber ini ya. Karena penelitian sosial banyak quote Pak. Di penelitian sosial itu banyak quote ya. Nah, seperti itu dalam software plagiarisme itu bisa kita
ignore. Jadi seringkali kita menggunakan software itu, kemudian kita cek Pak, kita cek mana yang menurut software itu plagiarisme. Nah, dari situ kita bisa mengignore itu. Satu-satu, misalkan permintaan plagiarisme itu kira-kira 20% maksimum ya. Maka ketika ditemukan misalkan 30%, itu kita cek dulu apakah semuanya itu berupa plagiarisme betul atau enggak. Kalau quote itu bisa kita ignore. Saya mohon izin sebentar ambil chart Pak. Mohon maaf. Ya, monggo. Iya. Baik. Nggih, itu Pak kira-kira Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Firman. Ada pertanyaan lain lagi dari Pak Agus Priyono. Tadi disebutkan bahwa kita harus menguatkan search sebelum research. Bagaimana caranya meningkatkan skill search kita? Adakah trik-trik khusus untuk lebih mudah mendapatkan artikel atau paper yang sesuai dengan tema yang kita ingin cari? Baik. Ini sayang sekali saya tidak membuat dalam satu slide. Sebenarnya penting sekali Pak itu. By nature, yang pertama kali kita lakukan itu biasanya kita masuk ke sini dulu Pak. Sebentar ya, kita tuliskan langsung saja di sini ya. Pertama kali dulu kita cek di Google Scholar Pak. Nah, kita bisa memasukkan kalimat atau kata bahasa Inggris sesuai dengan yang kita pahami dulu. Kata kunci menurut kita. Ini yang saya garis bawahi ya, menurut kita. Karena pada tahap awal mesti ya seperti ini, menurut kita dulu. Kata kuncinya apa. Nah, seringkali dari Google Scholar itu, karena Google Scholar ini adalah websitenya, indexingnya dari Google untuk artikel ilmiah. Misalkan saya buka ya, coba scholars.google.com. Oke. Oh, sorry, mohon maaf. Scholar.google.com. Nah, seringkali kalau kita memberikan kata di sini, kata-kata yang terlalu umum, itu ya memang nanti keluarnya akan sangat banyak hasil searchingnya. Tetapi misalkan kita mengambil kata yang sangat spesifik, misalkan apa ya kira-kira Pak ya? Kalau di electrical engineering ya, power system misalkan. Power system itu kan kalimat yang umum, nggih. Saya tulis ini misalkan, power system. Ya. Mungkin sharingnya bisa dipindah ke apa namanya, masih yang PPT Pak, jadi oh masih PPT, mohon maaf. Ya sebentar waduh keliru saya ya. Baik, di sini ya, ini ya power system stability gitu ya. Ini akan banyak muncul Pak. Kalau termnya umum begini, kadang sudah jadi judul buku, yang keluar biasanya buku duluan. Wah, buku begini ya. Nah, ada enggak kata-kata yang lebih spesifik dari power system stability misalkan? Nah, kalau kita sudah ketemu kata kunci yang lebih spesifik, kita cek lagi di sini. Ya. Apa gitu ya? Misalkan kalau dari saya, misalkan saya punya kata kunci sendiri ya, komposit gitu ya. Komposit itu kalau saya cari di sini banyak sekali Pak buku Pak. Ya, buku ya ada PDF juga, tetapi mau yang mana yang saya pakai? Oh, saya harus lebih spesifik. Oh, saya pakai polimer komposit karena memang topik saya polimer komposit. Di polimer komposit ternyata juga banyak. Waduh, mana ya? Oh, saya coba yang lebih spesifik lagi. Rubber, misalkan. Rubbery komposit. Rubber komposit. Nanti lebih spesifik lagi. Wah, tuh belum ada ya. Coba saya cari yang lebih spesifik lagi. Magneto elastomer misalkan ya, elastomer komposit.
atau Smart Elastomer. Nah, di sini akan banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Google sehingga kita kemudian bisa menuju kepada satu titik yang lebih fokus. Memang pada awalnya itu masih sedikit meraba-raba, tetapi ketika kita sudah ada satu paper saja misalkan ya, kita klik di sini, ini yang ada di ResearchGate, kita klik aja di sini, Magnetic Field Responsive Smart Polymer Composite misalkan. Nampak ya Pak ya di sini? Ya, Pak. Nah, ini biasanya di sini ada keywords, Pak. Nah, di sini ada keywords ini. Nah, keywords di sini yang kemudian kita pinjam selanjutnya. Ya, kita pinjam selanjutnya. Oh, biasanya orang itu pakai keywords ini ya. Anisotropic elastomer, oh ferrogels, oh magnetic composite, oh magnetic latex, oh strain dependence, stress strain dependence, temporary reinforcement, oh vibration and shock absorber. Semua keyword itu lama-lama akan terakumulasi di sistem penyimpanan kepala kita dan akan terpetakan dengan sendirinya, termapping. Karena apa? Karena kita selalu search, ya, kita selalu cari. Nah, lah terus kita berhentinya kapan, Pak? Kan gitu kan pertanyaannya ya. Kita berhentinya kapan? Berhentinya adalah ketika kita sudah menemukan paper kunci, Pak. Itu sebenarnya. Hanya 1 atau 2 paper kunci yang mirip dengan pekerjaan kita. Wah, ini ya hampir sama ini topik masalah yang dia kaji itu seputar ini. Gitu. Maka kembali lagi ke permasalahannya apa gitu. Ya, biasanya permasalahannya akan dinampakkan di abstrak dan di intro. Sehingga baca paper itu kalau bagi saya sekarang ya tidak perlu sampai bawah karena saya cukup baca abstrak sama intro sudah bisa mencari mana yang problem, mana yang kontribusi sehingga kita bisa compare dengan apa yang menjadi ide kita. Ya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke website indexing yang lebih spesifik seperti Scopus tadi itu. Scopus itu juga sama dengan Google sebenarnya. Cuma dia punya sistem database sendiri gitu. Kalau kita buka di Scopus, ya, ini pencarian kita akan lebih spesifik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keyword yang kita cari di sini itu adalah keyword yang bersumber dari semua artikel yang diindeks Scopus. Artikel yang tidak diindeks Scopus tidak akan muncul di sini. Ini lebih spesifik saya katakan. Sehingga apa? Kita mulai meninggalkan Google Scholar. Karena Google Scholar sudah kita pakai untuk tahap awal. Sekarang kita masuk ke Scopus gitu. Nah, unfortunately, untuk memakai Scopus ini harus bayar. Masalahnya itu saja. Kecuali kalau kita hanya mencari informasi yang tidak terkait dengan abstrak. Kalau judul saja bisa. Tapi ini berhubung di sini saya sudah login ke Universitas 11 Maret, saya bisa mencari dari sisi dokumen, kemudian penulisnya siapa, kemudian kalau saya mau cari afiliasi juga bisa, mau cari yang advance juga bisa. Contoh misalkan, saya mencari kata dengan magnetoroyological elastomer, spesifik sekali. Saya akan cari di sini, search gitu ya. Maka semua artikel yang menggunakan kata-kata magnetoroyological elastomer akan muncul di sini. Dan dia ditemukan 1274 dokumen. Baru dari sini kita bisa melihat abstraknya. Bagaimana caranya kita lihat view abstrak? View abstrak itu bisa, oh ini dari publikasi yang sudah terindeks terbaru ya, 2020 sudah ada. Ini padahal hari kemarin itu saya baru lihat 1270. Sekarang sudah hari ini sudah tambah 4 dokumen ternyata. Nah, sudah tambah 4 dokumen. Ini baru bisa kita lihat. Sehingga dari sini sudah mulai spesifik jurnalnya atau proceedingnya apa gitu. Atau kita bisa cari nama orang misalkan ya kita pakai saja namanya yang sudah kita kenal, Prof. Nizam gitu saja, tidak apa-apa. Ya kita cari namanya Prof. Nizam di sini. Nah kita cari berdasarkan nama. Ya. Karena lama-lama nanti setelah kita baca agak jauh sedikit kita akan kenal istilahnya perawi-perawi hadisnya Pak atau penulis-penulis papernya gitu kan ya. Nizam gitu misalkan karena nama terakhirnya Nizam kita pakai M Muhammad gitu ya. Kita search di sini. Nah, ternyata yang namanya Nizam M itu ya banyak gitu ya. Bahkan di sini ada dari Sains Islam Malaysia, ada ITB ya. Kemudian ada UKM. Sebenarnya afiliasi Prof Nizam sudah pindah ke ITB kayak ini. Ini kan Prof Nizam Solo ini. Saya klik ya namanya ya. Saya klik namanya.
Itu nanti kita bisa lihat publikasinya Prof. Nizam apa saja di situ. Ya. Ini harusnya Solo kok. Nah, betul kan Universitas 11 Maret di sini? Udah diklaim sama ITB ini. Nah, apa-apa. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam tulisan Prof. Nizam yang sudah ada, yang baru muncul, ya. Bahkan di sini ada proceeding, gitu ya. Bisa kita baca di sini judul-judulnya. Abstrak bisa juga, gitu. Nah, untuk searching yang namanya ya ini bayar ya Pak ya. Itu sebenarnya ada trik yang mudah sebenarnya untuk nyari. Contoh misalkan ya. Contoh ya, ini yang bukan open access yang mana ya? Ini kayaknya bukan open access. Kalau kita klik di sini, view at publisher, gitu ya. View at publisher, sepertinya ini harus bayar sepertinya. Oke, ini kan bayar 213 euro. Ya, kalau saya pengen baca artikel ini. Mahal ya Pak ya? Mahal. Tapi ada cara untuk ngehack Pak. Saya beritahu di sini. Nanti tolong dicatat di note-nya tapi jangan didokumentasikan ya. Saya beri contoh di sini ya. Aduh, mana cara pindahnya ya? Pak Ubed, maaf saya potong sedikit. Mohon bisa dipercepat. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. dan waktunya sudah. Oh ya, baik. Ini saya kasih contoh bagaimana download jurnal yang berbayar ya Pak ya. Nah, ini di sini Pak, di link Springer ini, nanti .com itu ya, ada slash ya, itu ditambahi .c-hub.tw Pak. Nah, kalau sudah seperti itu kita enter, ya, itu nanti biasanya akan redirect untuk ngambil PDF-nya. Nah, udah dapat kita. Tidak perlu bayar Pak, ya. Ya, karena bukan untuk kepentingan akademik ya, jadi saya ngasih tahu. Biasanya mahasiswa saya yang saya kasih tahu. Ya, ini kebetulan prosedurnya udah lengkap berapa halaman ini. Jadi sudah nggak perlu bayar. Oke, saya kira itu Pak untuk bagaimana teknik untuk searching ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Ubed. Yang pertama adalah sekilas tampak di page-nya Pak Ubed tadi referensi yang kita dapatkan dari situs Sci-Hub tadi apakah legal Pak ya? Sebenarnya ini ilegal Pak. Sebenarnya ilegal. Saya katakan ini ilegal. Ya, tetapi ada beberapa orang yang menganggap karena dia bukan untuk kepentingan bisnis. Jadi bagaimana kepentingan bisnis misalkan ya, kita download ini untuk kita jual atau kita download ini untuk kita tampilkan di web kita gitu. Itu tidak boleh. Tetapi kalau kita pakai sendiri untuk source bacaan, itu mereka masih mentolerir. Tapi kalau ketahuan kita nanti ngupload di source di mana itu di website kita, ini ada artikel ini loh, bacaan di sini gitu ya. Padahal itu seharusnya bayar, itu akan kena kita Pak. Tetapi kalau hanya sekedar ngerujuk, itu boleh, tidak ada masalah. Walaupun kita tidak pegangan. Itu di situ. Baik. Satu. Ya. Tambahkan pertanyaan. Tadi terkait dengan situs yang kita dapat dari Sci-Hub misalnya, kita sudah dapat referensinya. Nah, itu kita mensitasi dari situ itu kira-kira boleh nggak kalau untuk kelasnya paper atau jurnal itu kira-kira? Jadi kan citasinya itu kan merujuk ke judul sama publishernya Pak, bukan ke website. Ya betul. Jadi si hub ini hanya selang ya atau cup untuk mendapatkan artikel itu, untuk bocor gitu Pak, istilahnya begitu. Tapi kita merujuknya adalah merujuk artikelnya sehingga itu masih sah, tidak ada masalah. Gitu. Terus satu lagi Pak, lagi kalau kita baca beberapa jurnal ya atau paper, ya, itu kan biasanya kan referensi yang ditampilkan itu buku ataupun artikel dan lain-lain. Ada lagi yang dia pakai semacam itu apa dokumen original identifier yang DOI itu. Nah, oh ya, DOI, Digital Object Identifier itu. Digital Object Identifier. Nah, itu yang saya tanyakan bagaimana kita sejauh mana kita harus melampirkan DOI itu sebagai referensi ataukah cukup di bukunya aja? Karena kalau cukup dokumen kan apakah harus juga DOI-nya juga ditampilkan ataukah cukup di bukunya aja itu aja? Bukunya aja. Tergantung request dari tata tulis Bapak. Jadi tata tulis itu Jadi apa namanya?
tata tulis itu kadang ada yang meminta DOI, ada yang tidak. Sehingga kalau misalkan meminta DOI ya ditampilkan, kalau tidak ya kita tampilkan judul sama identitas jurnal atau proceedingnya saja. Gitu, Pak. Artinya berarti kalau misalnya dokumen itu ada DOI-nya dan kita nuliskan referensinya tanpa DOI, tidak masalah berarti Pak ya? Tidak masalah. Karena DOI itu hanya alamat elektronik dari judul itu, Pak. Jadi kalau misalkan kita masukkan Oke, Pak. DOI itu akan redirect ke judul itu gitu. Baik, terima kasih Pak. Iya, Pak. Satu pertanyaan lagi terakhir dari Pak Sarif Andrian. Referensi yang saya pakai ternyata mengquote dari referensi lain. Mana yang saya cite sumbernya? Yang kita langsung sumbernya, Pak. Jadi sumber di atas kita langsung. Oh, berarti kalau tadi misal referensi saya adalah referensi A, kemudian referensi A ini mengquote dari referensi B. Jadi saya langsung ke referensi B. Iya, iya. Jadi lengkap dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari ini begitu. Oh. Itu untuk quote ya. Iya. Tapi suaranya hilang lagi Pak Ubed. Mohon maaf Pak, untuk quote ini tidak lazim di engineering dan teknologi. Engineering dan science yang exact ya. Tapi kalau yang sosial memang lazim. Cuman saya belum pernah, saya katakan ya, saya belum pernah ketemu paper-paper yang engineering yang menggunakan quotation. Itu jarang sekali. Oh, baik. Oke. Pak Sarif, apakah ada tanggapan? Pak Sarif. Cukup. Oke, terima kasih Pak Sarif. Cukup pemaparan dari Pak Ubaidillah. Terima kasih atas sharing knowledge-nya, Pak Ubed. Selanjutnya, suaranya putus lagi, Pak Ubed. Baik, ini terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon pamit juga, Pak. Mohon maaf apabila ada salah dari kata, salah saya. Ini ada pertanyaan teknik mesin ITS. Nggih, saya dari teknik mesin ITS, Pak. Angkatan 2002. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada materi tentang metodologi riset industri yang akan dibawakan oleh